dengan baca doa. Kita membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hazini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan adab ilmu pengetahuan. Apa saja sih yang akan kita bahas, ayat-ayatnya dan surat-suratnya? Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Yang pertama, teman-teman bisa mendemonstrasikan hafalan dari Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Ali Imran ayat 390, dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat ayat dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Yang ketiga, teman-teman bisa menganalisis isi kandungan dari ayat dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Dan yang terpenting, yang keempat ini, peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Baik, kita masuk ke ayat yang pertama, adab berilmu, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 122. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita telaah dulu ayatnya. Kita baca terlebih dahulu ayatnya dengan baik, dengan tartil sesuai kaidah tajwid. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Sekali lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Baik teman-teman, sebelum kita membahas terjemahan dan isi kandungannya, mari kita telaah tajwidnya dalam ayat ini apa saja. Yang pertama adalah liyanfiru itu ada nun sukun bertemu dengan fa, itu adalah hukumnya ikhfa, ya, ikhfa. Kemudian ada kafah. Nah, kafah ini setelah huruf mad yaitu alif dilanjutkan dengan huruf hijaiyah yang bertasydid, ya, jadi dibacanya kafah. Nah, ini hukum tajwidnya adalah mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, ya. Kemudian ada lagi min kulli, nun sukun bertemu kaf. Ini hukum tajwidnya adalah ikhfa, ya, min kulli ikhfa. Kemudian firqatim minhum, ya, ada tanwin tak berbaris kasrotain, ya,
Tanwin bertemu dengan mim, ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kemudian ada lagi minhum, ada nun sukun kemudian dilanjutkan dengan huruf H, itu hukumnya adalah izhar. Ya, minhum izhar hukumnya. Kemudian ta'ifatul yatafaqahu, ada dhammatain situ, setelah itu dilanjutkan dengan lam, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Kemudian wal yunziru nun sukun bertemu dal, hukumnya adalah ikhfa. Idza raja'u ilaihim, ya ada mad, ya itu ada alif mad tabi'i kemudian diikuti dengan hamzah dan dalam dua suku kata. Ini adalah hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Dan yang terakhir la'allahum yahdharun, ada mim sukun bertemu ya. Ada mim sukun bertemu ya, itu adalah izhar syafawi. Baik. Kemudian ada mufradatnya di sini, liyanfiru artinya pergi, kaffah itu artinya semua. Kemudian ada firqatin, golongan, liyatafaqahu untuk memperdalam, wal yunziru untuk memberi peringatan, yahdharun mereka dapat menjaga diri. Terjemahan ayatnya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ini Quran Surat At-Taubah ayat 122. Baik, ini adalah kita bahas penjelasannya, yaitu terkait dengan isi kandungannya. Yang pertama, asbabun nuzul ayat Quran At-Taubah ayat 122 ini, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwa ketika turun ayat ini, ya, jika kami tidak berangkat untuk perang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Ya, jadi ada ayat Quran Surat At-Taubah ayat 39, jika kami tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Padahal waktu itu sejumlah orang tidak ikut pergi berperang karena sedang berada di padang pasir untuk mengajar agama kepada kaum mereka. Maka orang-orang munafik pun mengatakan, ada beberapa orang di padang pasir yang tinggal, tidak berangkat berperang, celakalah orang-orang yang di padang pasir itu. Nah, setelah itu turunlah ayat Surat At-Taubah ayat 122, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi. Nah, dalam Al-Marawi, menurut Al-Marawi dalam tafsirnya itu mengatakan bahwa tidaklah patut bagi orang-orang mukmin dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap utusan perang yang keluar menuju medan perjuangan, karena perang itu adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila telah dilaksanakan oleh sebagian, maka gugurlah yang lain, bukan fardu ain yang wajib bagi setiap individu, bagi setiap orang. Ya, perang barulah menjadi fardu ain apabila Rasul sendiri keluar dan mengarahkan kaum mukmin menuju medan perang. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya adalah apabila ada orang yang sedang mengajarkan agama, kemudian ada perang, ya, kemudian ada sebagian orang munafik, orang musyrik yang mengatakan bahwa kamu celaka, ya, kamu celaka karena tidak ikut berperang. Nah, akhirnya turunlah ayat ini, ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak seharusnya semua orang mukmin itu ikut berperang, ya, tidak seharusnya semua orang mukmin itu ikut berperang karena perang itu hukumnya fardu ain kecuali Rasulullah sendiri yang menyuruh perang dan dia ikut berperang. Ya, maka
itu menjadi fardu ain kalau Rasulullah sendiri yang ikut berperang dan mengajak untuk berperang. Tapi kalau misalnya perang biasa, ya, itu hukumnya adalah fardu kifayah, boleh ikut boleh tidak. Selama ada orang yang masih berperang, yang masih bisa berperang, maka kewajiban perang itu telah gugur untuk setiap individu, ya, karena hukumnya adalah fardu ain. Nah, berbeda dengan menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, itu adalah fardu ain. Ya, fardu ain, menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, ya, karena diwajibkan untuk setiap individu. Nah, ayat inilah yang menjadi pokok pedoman dalam masyarakat Islam yang telah digariskan oleh Rasulullah sendiri dan diteruskan oleh para pemimpin Islam setelahnya, yaitu tentang adanya tenaga-tenaga yang dikhususkan untuk memperdalam keilmuan agama meskipun umpamanya terjadi pergolakan politik. Ya, jadi perintah Quran surat At-Taubah ini, ya, isi kandungannya adalah terkait dengan sebuah kritikan, yaitu tidaklah seorang mukmin, tidaklah semuanya orang mukmin itu ikut berperang, melainkan ada satu dari golongan yang liyatafaqahu fiddin, memperdalam keilmuan agama, yang akan memperingatkan kaumnya apabila sudah pulang belajar agama, ya, agar mereka tetap terjaga. Nah, itulah dan isi kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 122, ya, perintah untuk liyatafaqahu fiddin, memperdalam ilmu agama. Setiap golongan dianjurkan, ya, untuk memperdalam ilmu agama. Nanti setelah dia belajar agama, dialah yang akan memperingatkan kaumnya, ya, agar lebih terjaga, ya, artinya bisa memahami agama. Jadi yang kedua, menuntut ilmu adalah wajib, terutama ilmu agama, ya, karena itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sholat, zakat, dan seterusnya. Itu adalah kewajiban bagi setiap orang memahami dan menguasai ilmu tersebut. Itulah ayat, hukum tajwid, mufradat, dan isi kandungan dari Quran surat At-Taubah 122. Itulah yang dapat kita bahas pada pertemuan pertama dari bab ini, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya yang telah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.